Sahabat inovasi tani, beginilah keadaan di tempat saya ketika panen sudah selesai. Dan insya Allah sekitar 10 hari lagi kita akan memulai menggarap lagi, membajak tanah lagi. Dan sebelum melakukan garapan tanah, sebagaimana biasanya, saya menganjurkan kepada petani-petani seluruhnya untuk melakukan penyemprotan terhadap jerami ataupun melakukan pemotongan terhadap jerami, ataupun satu lagi dengan menggunakan metode organik, yaitu membom secara overdosis POC, pupuk cair organik, pada lahan kita, pada lahan petani. Karena kalau seandainya sahabat, jerami-jerami ini tidak kita lakukan pemberlakuan khusus dan kita tidak melakukan satu metode supaya pembusukannya cepat, ini akan mengakibatkan keasaman tanah karena dia tidak terlalu busuk dan mengakibatkan nanti berpengaruh pada yang namanya padi kita, baik itu dari segi pertumbuhannya, segi ketahanannya, dan segala macamnya. Makanya sahabat, kalau ingin sukses, ingin penghasilannya mantap sesuai dengan takaran tanah, atau dalam 1 meter itu minimalnya 1 kilo, itu harus dilakukan pemberlakuan khusus dari awal, sebelum bajak, setelah bajak, dan mengaplikasikan pupuk dengan maksimal sesuai dosis, jangan overdosis. Karena sesuatu hal yang overdosis ini mengakibatkan efek samping yang sangat besar, sebagaimana kita meminum satu obat dengan kandungan obat tersebut melebihi kapasitas yang kita butuh. Begitu juga dengan tanah kita. Dan perlu sahabat ketahui, tanah kita sudah sekian banyak, sekian lama terkontaminasi dengan kimia. Makanya hasil dari padi kita semakin lama semakin menurun. Kalau seandainya kita tidak mengikuti tren kimia, tren penyemprotan secara kimia, tren pemupukan secara kimia. Karena dosis pupuk kimia itu, kalau pada awalnya kita mengaplikasikan 50 kg, maka kita untuk kedepannya harus menambah minimalnya 1 kg atau setengah kilogram. Jadi 50,5 kilogram. Ini menjadi acuan sahabat. Makanya kalau sahabat menggunakan sesuatu yang namanya kimia, gunakan sesuai anjuran. Gunakan sesuai yang tertera pada label atau anjuran pendamping BPP setempat. Ya. Tapi saran saya, baiknya sahabat semua lakukan yang namanya pemberbaikan tanah. Kenapa seperti itu? Karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen kita. Ya sahabat ya. Jangan malas. Memang kalau kita berbicara tentang pemberlakuan tanah, bagaimana mengalokasikan tanah, bagaimana memanajemenkan supaya tanah subur, ini sulit. Sulit apa? Sulit dengan bahan, harus kita angkut. Dan kita harus jeli, kita harus membuat metode-metode terbaru dan harus selalu berinovasi supaya tanah kita, supaya sawah kita menjadi subur dan makmurnya kita, petani kita. Jangan kita ambil jalan pintas saja, jalan mudah saja. Oh, saya mau ke sawah, ada pupuk, ada penyemprotan dengan fungisida, insektisida, pestisida, herbisida, dan segala macamnya. Kita tidak mau yang sudah disediakan oleh alam karena kita tidak mau repot dan segala macamnya. Tapi untuk sekarang, saran saya, baiknya lakukan semuanya secara kontinu, walaupun sedikit kita mulai mengaplikasikan yang namanya organik. Kenapa seperti itu? Karena dengan seperti itu tanah kita
lama-kelamaan akan membaik. Residu-residu kimia yang terendap dalam tanah nantinya akan hilang dengan sendirinya. Ya. Dan tanaman kita akan subur. Tanaman kita akan makmur. Padi dulunya dalam 1 hektar 6 ton saja susah kita dapat. Dengan kita mengaplikasikan organik atau mulai menggunakan sesuatu dengan sesuai dosis, nanti akan meningkat. Tapi cepatnya itu meningkatkan dengan aplikasi dosis dan segala macamnya, sahabat. Ini sangat butuh. Ini harus mau. Kita harus mempunyai jiwa. Bagaimana cara mengimplementasikan semua ini? Jangan sampai kita terpana hanya yang namanya kimia. Salam inovasi tani. Oke, bisa sahabat melihat ini panen yang dilakukan oleh anak-anak tani semua. Ini baru sekitar 5 hari setelah panen semua menyeluruh, bisa sahabat lihat semua. Ini sekitar 2 atau 3 hari akan dilakukan yang namanya kadang-kadang penyemprotan dengan kimia, kadang-kadang petani di sini melakukan membom VOC secara oportosis. Ya, bisa sahabat melihat sendiri. Ini semuanya. Ini di sini ditanam dulunya MR303. Ini tanpa pupuk, tanpa kimia, tanpa penyemprotan, tanpa apapun. Namun alhamdulillah tanah ini sekitar 1400 meter mendapat panen sekitar 6 kunca. Kalau dikalkulasi dengan karung itu sekitar 32 karung. Kalau dikalkulasi dengan kilo itu sekitar 1220 kilo, berarti 1 ton lebih. Ini untuk lahan luasan 1400 meter. Ini sudah dilakukan pemberlakuan sistem manajemen organik. Kemarin tidak ada pupuk, tidak ada penyemprotan dan segala macamnya. Oke sahabat, itulah keuntungan kalau tanah sudah bagus, tanah sudah mulai kembali normal, kita bertani mudah, padi kita maksimal, hasil pun akan luar biasa. Terima kasih, salam inovasi tani.